Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Kasus penyidikan Mario Dandi. Banyak anggota masyarakat mempertanyakan, kenapa penyidikannya seolah-olah jalan di tempat. Sampai hari ini belum limpah ke pengadilan. Padahal kasus terkait yaitu kasus AG sudah diputus di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan sekarang sudah dalam proses kasasi. Ada apa? Apakah ini ada kekuatan dari lobi keluarga atau tidak? Masyarakat menunggu arahnya kemana. Apakah akan dikenakan pasal 355 KUH pidana yang 12 tahun maksimum, atau Undang-Undang Perlindungan Anak yang hanya 5 tahun. Inilah Hot Room menuju babak baru kasus Mario Dandi. Hari ini Kejaksaan Tinggi DKI sudah menerbitkan P21 atas 2 tersangka. Dapat saya uraikan juga bahwa proses selama penyidikan sampai dengan P21 terbit ini mulai dari sprindik di tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan kemudian P21 tanggal 24 Mei hari ini, berarti berjalan 2 bulan 22 hari. Untuk proses tahap 2 tentunya sesuai dengan ketentuan kita akan berkoordinasi kembali dengan penyidik kapan mereka akan dapat menyiapkan tersangka serta barang bukti untuk bisa diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan semoga tidak dalam waktu yang lama kita akan bisa lakukan proses tahap 2 tersebut. Tahap di penyidikan sudah berjalan. Kita selalu berkoordinasi. Apa yang dibutuhkan dalam kepentingan untuk proses nanti Jaksa Penuntut Umum pada penuntutan, tentunya syarat formil material, penyidik akan melengkapi. Sebelum kita berdiskusi, Hotman otaknya nggak jalan tanpa kopi kesayangan saya. White Coffee, kopi kesukaannya Hotman Paris yang buat saya menang dalam setiap perdebatan. Aduh, nikmat banget kopinya. Oke, Happy Si Hombing. Si Hombing Hutahayan Pasaribu Ginting Hutapea. Ini klan Batak nih. Oke, Si Hombing pengacara dari Saint Lucas. Saint Lucas, betul. Apakah menurut Anda penyidikannya terlalu lama sampai sekarang belum limpah pengadilan? Ya, menurut hemat kami ini terlalu lama karena ini adalah sudah perpanjangan yang kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya. Jadi sudah 90 hari, besok sudah lebih dari 90 hari. Ya. Pengalaman kami sebagai penegak hukum dan sebagai advokat yang sudah puluhan tahun, biasanya kalau sudah perpanjangan yang kedua, itu sudah mulai ada tahap kedua, tinggal nunggu sidang. Jadi kali ini memang kita memang mempertanyakan itu, karena klien saya, Saint Lucas itu selalu menanyakan, kapan ini Pak sidangnya? Saya di sini. Lu ada kecurigaan nggak? Ada apa? Apakah pihak Mario Dandi berperan? Kalau dari pihak Mario Dandi berperan itu kita tidak ada kecurigaan sampai ke sana. Jadi apa dong? Cuma ini saya perlu kemukakan juga itu. Jadi bapaknya Sen ini, yaitu Tagor Turuan ini, itu selalu hampir tiap hari dia besuk Sen. Dan dia karena udah 3 tahun ini pengangguran. Kami juga, perlu kami sampaikan ini Bang Hotman, kami melakukan pembelaan hukum dan kepentingan hukum dari Sen ini adalah pro bono. Jadi beberapa waktu yang lalu, itu ada orang yang datang ke Polda, ke ruang Tati namanya, tahanan dan titipan di Polda itu, datang ke sana untuk membesuk. Dan di sana
menyerahkan uang 1,5 juta dan handphone Ke siapa? kepada si Sen. Oke. Untung si Sen itu kami juga untung dia menolak. Oke. Untung dia menolak. Kami juga sudah kemukakan sebelum-sebelumnya saya sudah katakan, siapapun yang membesuk kamu, Sen, tanpa ada persetujuan saya dan tim yang lain. Menurut Anda kecurigaannya apa? Itu uang sama handphone Iya, untuk apa? jadi tapi saya perlu sampaikan begini, saya terima kasih kepada petugas Polda, akhirnya uang itu, karena saya menolak, uang itu dikembalikan lagi oleh petugas dari Polda itu kepada orang yang datang. Menurut Anda apa? Siapa itu orang? Ya sampai sekarang saya juga tanya waktu itu kepada bapaknya si Sen, dia bilang, kamu nggak kejar nggak orang itu? Karena sampai malam. Jadi uang dikasih, handphone dikasih, jadi ada Tapi dikembalikan. kemungkinan handphone itu dipakai komunikasi. Iya itu. Tentu menguntungkan siapa? Ya yang jelas orangnya itu kalau ketahuan orangnya itu pasti ketahuan ini untuk apa dalam rangka Iya. apa gitu loh. Jadi nggak ketahuan orang itu siapa yang menyerahkan. Berarti dalam perkara ini masih ada tangan-tangan tersembunyi bekerja, begitu? Ya saya nggak tahu, saya tidak bisa sampai kesimpulan ke sana. Tapi yang jelas faktanya seperti itulah yang disampaikan. Terus oleh kesiapan Anda gimana? Kenapa? Bagaimana kesiapan Anda? Katanya klien Anda hanya merekam atau membiarkan. Harusnya kan pasal 531 KUH pidana yang hanya cuma 3 bulan. Ya. Kenapa dikenakan 355, 12 tahun? Saya pada kesempatan ini dan saya mengulangi kembali bahwa kami kuasa hukum Sen itu keberatan disangkakan pasal 355. Karena klien Anda hanya merekam doang. Iya, betul. Sebatas ya, Sebatas merekam kejadian. Saya tidak mau menggunakan kata hanya, nanti jadi kelihatannya meremehkan. Sebatas merekam. Tidak ikut merencanakan berangkat ke Tidak rumah ada korban. merencanakan, tidak ada ikut serta melakukan pemukulan dan turut serta melakukan pemukulan. Jadi kami keberatan dengan tadi Pak Wakil Kejati mengatakan pasal yang didakwa Ini dia nih, ancaman ya. Ini betul. Ya, pasal 355 ini yang 12 tahun, ini pasal 353 cuma 7 tahun. Betul. Ya. Ini bagi pelaku utama nih, ya. Terus subsidiarnya mana? Ya, jadi ini yang pas, yang lebih tepat ini adalah kepada pelaku. Ya. Jadi Sedangkan klien Anda Sen Lukas hanya merekam. hanya sebatas merekam. Pasal 531 KUH pidana mengatakan barang siapa membiarkan, menyaksikan suatu tindak pidana tidak mencegah cuma 3 bulan. Lebih tepat dia pasal 76C yang disangkakan kepada klien kami. Kalau menurut hemat kami. Tapi itu kan pelaku utama itu, Undang-Undang Perlindungan Anak 5 tahun itu. Ya, tapi ancaman hukumannya kan lebih rendah. 5 tahun. Ya, ancaman hukumannya lebih rendah. Nanti juga namanya penghukuman kan demi keadilan. Kalau ira-ira suatu putusan kan demi keadilan pasal keturunan. Ya. Jadi Anda berharap agar pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikenakan. Ya, mestinya itu dibalik. Bukan primernya itu pasal 355, tapi primernya adalah 76C yung itu pasal 80. Kenapa tidak pasal 531? Barang siapa menyaksikan suatu tindak pidana tapi tidak mencegah cuma 3 bulan. Kenapa tidak pakai itu, Pak? Ya, kalau saya lihat dari segi hukumnya kan, ini subjek hukumnya kan subjek hukumnya kan 3 orang. Ya. Hanya perannya yang berbeda. Ya. Pelakunya udah jelas, Ya. yaitu si Mario. Jadi kalau diterapkan lagi pasal 351 itu juga jaksa juga tidak dapat mengkonstruksikan itu juga gitu menurut saya. Ya. Jadi Anda melihat keterlambatan ini karena apa? Penyidikannya begitu lama. Sedangkan putusan AG udah mulai taraf kasasi ini masih berjalan di tempat. Ya itu juga kami nggak tahu soal itu. Ya. Tapi faktanya klien kami ini sudah 8 atau 9 kali diperiksa setelah dilimpahkan ke Polda. Dan waktu P19, seingat saya P19 itu 2 kali, seingat saya. Ya. Jadi diperiksa diperiksa lagi itu, tapi yang ditanyakan materinya adalah soal yang sama gitu. Tapi saya nggak akan membuka apa yang ditanyakan gitu. Oke, kita istirahat dulu, akan ketemu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room.
Kita telah berusaha mengundang kuasa hukum dari Mario tapi berhalangan datang. Sony Hutahayan, pengacara dari AG. Saya tahu bahwa kasus klien Anda sekarang sudah mencapai tingkat kasasi. Pertanyaan saya, kok tiba-tiba klien Anda atau keluarganya mengajukan laporan polisi pencabulan terhadap Mario Dandi, benar ya? Padahal waktu di persidangan, klien Anda mengaku melakukan hubungan intim itu suka sama suka, suka rela. Apa dasarnya mengajukan laporan polisi pencabulan? Kalau dibilang tiba-tiba enggak sih juga ya. Bang. Kalau kemarin kan kita melihat ya, kalau persidangan klien kami AG itu kan super cepat ya Bang ya. Jadi kami juga harus memikirkan apa sih yang perlu pas persidangan dulu. Kita nggak bisa fokus hal-hal lain dulu. Oke, sekarang baru fokus ke pencabulan. Benar, kan kita harus selesaikan dulu di tingkat pertama. Karena kalau kita melihat itu kita ingat lagi, habis putusan sela langsung sidang pembuktian dan cuma dikasih 2 hari. Nah itu gak tiba-tiba, fakta itu juga sudah kita ketemu pas di Polres Jakarta Selatan Bang. Itu hubungan sukarela? Nah ini yang harus jelas Bang. Dari awal itu klien kami ini korban Bang. Korban apa? Nggak ada bahasa sukarela Bang, sama Abang juga. Minor itu nggak ada bahasa sukarela, nggak ada suka sama suka Bang. Siapapun di Indonesia ini yang melakukan pencabulan, melakukan hubungan badan dengan anak di bawah umur, orang dewasa yang melakukan, harus ke penjara, harus dihukum. Terlepas dari apakah itu suka sama suka, nggak karena bisa, anak Bang. di bawah umur. Iya, nggak bisa. Dan ancaman hukumannya nggak main-main Bang. 15 tahun? 15 tahun. Makanya mikir loh ya. Ya, 15 tahun Bang, makanya ini menegaskan kembali ke semua orang, nggak ada bahasa suka sama suka di bawah umur. Begitu ya? Nggak bisa. Keadaan AG sekarang gimana? Masih di tahanan? Ya, sampai sekarang sih masih di tahanan Bang, dan sekarang juga dia pengen merasakan sekolah. Ya, kita melihat celah ini anak 15 tahun Bang, sangat rentan. Ya, dia sangat menginginkan sekolah. Harapan Anda di kasasi apa? Harapan kita di kasasi, selain ini juga sebenarnya bukan cuma kami di kuasa hukum sekarang Bang. Sudah banyak juga lembaga seperti KPAI juga dan dari lembaga NGO anak juga udah bergerak sendiri tanpa melihat kasus ini. Memohon apa? Agar putusan bebas gitu? Ya, putusannya harus sesuai faktanya Bang. Karena apa? Kecepatan kemarin tingkat pertama gitu Bang ya. Ada satu yang sangat kita bingung dan kita juga dalam proses penyidikan Bang, ada lebih dari 20 jam klien kita ini mengikuti psikologi forensik. Itu tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polda. Tapi itu hasil berkas tidak ada di berkas persidangan, nggak ditunjukkan oleh kejaksaan. Itu Anda juga sebagai alasan kasasi juga? Ya itu dari banding juga kita masukkan. Pak Jamin Ginting, Mario Dandi ini sekarang sudah P21, ya tapi masih menunggu proses penyerahan tahap kedua. Kira-kira menurut Anda berapa lama lagi? Dan mengenai pasal yang dituduhkan kepada Mario Dandi, apakah nanti persis sama dengan kepada AG? Pelaku utama dan yang turut serta. Sebenarnya kalau tahap 2 itu kan dalam rangka melimpahkan kewajiban bagi orang yang ditahan. Jadi kewenangan penahanan itu beralih dari penyidik kepada jaksa penuntut umum. Sebenarnya itu teknis yang tidak begitu lama harusnya ya. Kira-kira 2-3 hari juga harusnya udah selesai. Gitu. Ya, tapi dalam konteks ini memang dalam peraturan kejaksaan itu, Jaksa Agung itu paling lama 30 hari. Kalau enggak 30 hari nanti disuratin lagi. Kenapa enggak dikasih? Tapi kan terlalu lama 30 hari ya. Ya 5 hari juga bisa. Jadi Anda memperkirakan dalam waktu 2-3 hari ini bakal... Harusnya ya kan cuma penyerahan orang yang ditahan menjadi kewenangan penahanan oleh kejaksaan. Sekarang mengenai pasal yang didakwakan. Kalau si AG kan sudah dikena 355 junto 355 junto pasal 55 penyertaan ya. Mario Dandi ini apakah mungkin pasal lain, karena selain 355 ada 353 dan ada juga undang-undang perlindungan anak yang cuma 5 tahun. Mungkin nggak pasal yang diponis nanti sama Mario Dandi selaku pelaku utama berbeda dengan yang turut serta yaitu AG? Sekarang konstruksinya adalah pelaku utama adalah Mario Dandi. Dia pelaku utama. Nah, pelaku utama ini
menyeret orang-orang di belakangnya, Ya. yang ke belakangnya itu contohnya si Lukas, Ya. Lalu ada AG, anak AG. Nah, anak AG ini kenapa duluan? Karena memang dalam konstruksi Undang-Undang Perlindungan Anak itu lebih cepat waktunya Harus dibandingkan. gerak cepat. Ya, karena menyangkut tentang anak. Nah, tapi kedudukannya yang dimasukkan dalam konteks 355 tadi, saya kira kurang tepat karena harusnya itu lebih kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Ya. tadi yang pasal 76C tadi itu ya, Ya. junto pasal 80 itu harusnya larinya Ya. ke sana. Nah, ini tapi hakim memutuskan pasal 355. Makanya pertanyaannya, Harusnya 355. kalau itu, yang Mario. turut serta sudah pasal 355, apakah pelaku utama juga harus 355? Nggak masuk akal, Bang. Karena anak aja masuk 355. Ini orang dewasa pelakunya. Mario kan termasuk golongan orang dewasa. Berarti dari segi logikanya harusnya Mario juga pasal 355 Iya, pidana, 12 tahun penjara. Dan hukumnya lebih berat dibandingkan dengan AG Tapi Anda dan Lukas. karena ada pasal lain yang dituduhkan, mungkin enggak Undang-Undang Perlindungan Anak yang cuma 5 tahun? Enggak, ini pelaku orang dewasa. Ya. Korbannya anak kan gitu kan. Ya. Korbannya David itu kan 17 tahun kalau Ya. nggak saya salah. Nah, jadi ini perspektif pelaku bukan perspektif korban. Ya. Jadi kalau perspektif pelaku masuknya di 355 Ya. bukan di pasal 76 tadi, Bang. Oke. Begitu. Tapi kan itu didakwakan. Ya, dakwaannya kan itu 355, 353 sama pasal 76 Undang Perlindungan Anak. dakwaannya kan alternatif, Bang. Ya. Alternatif pertama 355, alternatif kedua 353, Ya. alternatif ketiga 76. Kalau si Mario Dandi kuat lobinya, ada kemungkinan nggak ke pasal 76 yang cuma 5 tahun? Dari konstruksi hukum yang sudah ada dengan adanya bukti putusan pengadilan walaupun kasasi tadi, Ya. nggak akan mungkin lari di pasal 76, Bang. C itu nggak mungkin. Dia pasti larinya di 355 atau 353. Karena sudah divonis yang turut sertanya. Satu dari vonis, kedua dia bukan anaknya, jadi nggak pantas diberikan. Oke, 76. mengenai Saint Tapi Lucas. kalau- ya. Saint Lucas itu katanya hanya merekam. Tidak Ya. ikut membantu. Sekarang Saint Lucas kan ada yang dimasuk pasal 55 dan pasal 56 kalau nggak salah. Ya. Penyertaan Ya, tapi ada 55 dia dan membantu 56, gitu loh. Saya lebih cenderung ini bukan perannya bukan turut serta. Nah, kalau dia turut serta berarti ada niat dari awal Ya. sama-sama mewujudkan suatu kehendak. Sementara kan kalau konstruksinya si Lukas ini kan nggak ada peran serta dari awal punya niat untuk ada. mengatukan itu kan, Tidak tidak ada. bisa dibuktikan Ya. begitu. Dia jadi niat yang sama-sama di pasal 55 ayat 1 ke 1 itu nggak mungkin ada muncul. Dia lebih cenderungnya ke pasal 56 yang kalau penyertaan. Tapi pasal 56 juga dia menyediakan sarana dan prasarana. Sarana apa? Dia cuma merekam. Nah itu dia. Kalau cuma merekam, berarti dia menyaksikan suatu tindak pidana, maka harusnya pasal 531 KUH pidana cuma 3 bulan. Ya, kalau Setuju? itu 531 memang dinyatakan orang yang melihat ada suatu perbuatan apa yang membahayakan bagi Tidak orang mencegah. tersebut, tidak berusaha untuk mencegah dan dia tidak dalam bahaya, dia harusnya dipidana dengan 3 Kalau bulan tadi. 351 kan jadi penganiayaan ringan. Bukan 531, Mas. Oke, kita istirahat dulu, akan lanjut lagi setelah yang 531. berikut ini. Ya, 531. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Diskusi semakin berat, kopi kesayangan saya, white coffee, harus diminum terlebih dahulu. Itu bikin saya makin segar tiap hari. Ibu Monica Pasaribu. Pasaribu kan? Iya, benar, Pak. Kriminolog. Bagaimana analisa saudara atas peran dari Mario, AG, dan Sen dalam kasus ini? Iya, kalau kita lihat kan ini jadi kasus yang sangat menyorot atensi masyarakat gitu ya. Karena terutama para pelakunya boleh kita kategorikan masih remaja atau dewasa awal. Dimana yang kayak sekarang ini banyak banget kasus-kasus kekerasan-kekerasan seperti ini, bullying seperti ini yang terjadi gitu ya Bang Yana.
Yang bisa kita lihat dari kacamata kriminologi sebenarnya kenapa sih akhirnya para remaja atau dewasa awal ini gitu ya bisa sangat akhirnya kalau boleh dikatakan sadis, brutal. Kenapa, Bu? Banyak penyebab yang bisa dianalisa dari hasil mungkin nanti pemeriksaan di kepolisian seperti apa, bukti-bukti yang dihadirkan. Apakah orang tua yang salah lalai? satunya mungkin kalau kita bilang lalai kita akan lihat gitu, tapi terkait dengan pengawasan dan disiplin dari orang tua itu sangat berpengaruh. Ketika anak misalnya biasanya gitu ya, anak laki-laki mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan bapak gitu ya. Nah, apakah pengawasan dan disiplin bapak terhadap anaknya ini berkurang atau enggak, itu ternyata berpengaruh terhadap pembentukan perilaku anak. Atau perbuatan orang tua tiap hari gitu. Itu bisa menjadi Seperti contoh. saya kerja tiap hari jam 3 subuh. Anak saya sekarang 3-3 aja jadi pengacara. Nah, itu puji Tuhan gitu ya Bang ya, kayak sukses gitu. Nah, artinya anak mengimitasi gitu ya. Anak mengimitasi kelakuan orang tua. Anak mengimitasi tingkah laku yang sehari-harinya dekat dengan dia. Wah, tentunya di mana? Tentunya di keluarga gitu ya. Begitu ya. Paling dekat di mana ya orang tua gitu. Jadi porsi hukuman menurut Anda gimana ini? Mario sama AG sama Sen. Ya tadi udah dijelasin tadi ya sama Pak Sony, Pak Happy dan Pak Jamin. Jadi sebenarnya kita lihat bahwa di sini kan main aktornya adalah Mario, gitu ya. Lalu ada semacam support system di sini atau penyerta atau pembantu untuk melakukan aksi kekerasan tersebut. Ada Lukas dan juga AG di sini. Tapi nanti harus betul-betul dihadirkan fakta-fakta sosial dan fakta-fakta hukumnya nanti di persidangan. Apakah memang betul gitu ya, sejauh mana sih peran Lukas dalam peristiwa ini, sejauh mana peran AG, agar masyarakat juga tercerahkan gitu ya, Bayang, nggak yang media ini bilangnya begini, media sana bilangnya begini, kepentingan publik di sini bilangnya menyebabkan image atau citra dari anak-anak. Kenapa menurut Anda kayak Sen Lukas ini tidak menghentikan penganiayaan itu? Secara kriminolog kenapa itu? Yang pertama adalah secara pertemanan mereka dekat. Karena pertemanan dekat? Ya. Atau mungkin ada misalnya kesepakatan yang dilakukan antar dua sahabat, dua teman dekat, dua teman karib. Biasanya kita abang kalau punya teman dekat gitu biasanya kan mau membantu gitu ya. Apalagi misalnya ada iming-imingan sesuatu misalnya. Ya entah nilai ekonomis atau apapun itu gitu. Jadi sifatnya gitu ya, karena keterikatan sosial antar teman gitu ya menyebabkan misalnya dia harus saya support nih, dia harus saya bantuin nih dengan segala macam. Ada satu pertanyaan menarik. Benar nggak si korban sudah sekolah lagi? Ya, saya membaca running text di beberapa media bahwa katanya yang saya baca itu bahwa si David itu sudah bersekolah. Pertanyaan berikutnya, kalau ternyata si korban sudah bersekolah, kalau benar ya, apakah sedangkan si Mario belum diadili, apakah masih tepat pasal 355? Bukankah akhirnya nanti pasal yang lebih ringan? Ya, jadi gini Bang, konteks pasal 355 penganiayaan, 353, 351, yang itu ada delik material. Delik material itu apa? Artinya akibat dari suatu perbuatan yang dihukum. Nah, akibatnya apa? Karena dari pasal dikualifisir, artinya ada tingkatannya. Dia contohnya ringan, berat, dan mati. Nah, kalau dia tingkatannya sekarang ini sudah bersekolah, berarti tidak ada cacat tetap. Artinya? Artinya nanti bisa salah ini dakwaan jaksanya. Kenapa? Karena dia harus nanti masuk ke 351. 351 ayat 1. Ayat 351 ayat 1 kan cuma kurang dari 2 tahun itu Bang. Waduh. Ya, jadi itu kalau dakwaannya salah ya berarti lepas dari segala tuntutan hukum. Begitu. Kalau makanya dalam menyusun nanti surat dakwaan, kan sekarang lagi menyusun nih Bang. Menyusun surat dakwaan, jaksa itu harus melihat kondisi terakhir daripada kalau misalnya jaksa tidak menuntut 351 dan memang tidak menuntut ya, hanya 355 sama 35. Belum Bang, karena surat dakwaan kan belum dikirim ke pengadilan. Begitu. Masih ancaman. Kalau ancaman itu kita keberatan dari dulu juga keberatan itu. Jadi hati-hati jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan sekarang harus hati-hati. Harus jangan terpaku pada seperti konfes tadi. Dari strategi pembelaan,
Berarti nanti pengacara dari Mario Dandi akan membuktikan bahwa si korban sudah sekolah lagi. Wah, itu suatu bukti yang sangat kuat saya kira saat ini. Kalau sampai nanti dia masuk ke 355 atau 353, maka nanti ada bukti menyatakan, oh ini kan 353 berat, cacat tetap. Ya. Sementara dia bukan cacat tetap sekarang. Kalau benar ya? Iya, kalau benar kan Ya. begitu kan. Artinya apa? Berarti dakwaan jaksa tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak Wah, tepat. Mario Dandi bisa dapat rezeki ya, dan pengacaranya bisa dapat sukses fee yang besar ini dong. Termasuk ahlinya, Bang. Oh, termasuk ahlinya. Kalau dipakai. Anda Ya. jadi ahlinya nanti. Nggak tahu, Bang. Tergantung tawaran begitu ya. Tadi Begitu. kami Ya, silakan. tadinya berpikir begini Bang, Ya. karena ini kata, kalau hemat saya ya, kata bahwa ini sudah 2 kali bolak-balik, Ya. sudah P19 itu. Ya. Bahwa mereka dengan perkembangan yang sekarang terkini dan kini itu, bahwa perlu dikonstruksikan lagi mengenai nanti surat dakwaannya. Ya. Maka agak lama lah P2 tahap 2-nya gitu loh. Tapi setelah kami tadi mendengar dari Wakajati bahwa pasal yang dituduhkan itu sama dengan yang dituduhkan juga kepada yang diancamkan kepada AG, Berarti kepada tugas- Sisen juga. berarti tugas- kami keberatan itu. Berarti tugas Anda sekarang untuk membuktikan bahwa apakah benar si korban sudah sekolah atau tidak. Ya, oleh karena itu nanti kami akan meminta ini ajas keadilan itu loh. Ya. Kita sepaham ya, korban kita juga dari dulu kita sudah mendoakan, Sen juga sudah mendoakan supaya si David ini segera sembuh. Dan puji syukur sudah sembuh Ya. dan bersekolah. Tapi ajas keadilan kepada yang dituduhkan, yang ikut serta, Ya. ya ini dituduhkan yang ikut serta juga harus diterapkan. Ya. Jadi jangan, kalau menurut saya ini harus dipakai adalah ajas keadilan dulu, baru Ya. ajas penegakan hukum. Jadi Oke. nanti keadilan dalam nanti menyidangkan perkaranya Sen, kami minta nanti kami dari tim penasihat hukum akan Oke. memintakan Sekarang ajas pengacara keadilan AG, itu. Pak Sony Hutahayat. Begini loh, klien Anda sudah keburu divonis 355 yang menimbulkan cacat tetap ya. Iya. Kalau terbukti bahwa si korban sudah sekolah, upaya apa yang Anda lakukan? Udah keburu divonis 355 dan tidak didakwakan, Iya. gimana? Nah, kalau atas apa yang sudah terjadi kan Bang, kita nggak bisa mengini. Dan yang Ya. sekarang kan kita juga mengharapkan ke MA. Makanya kan kita lakukan sampai sekarang kasasi. Ya. Kita selain fakta-fakta yang barusan disebutkan, kita juga mau mendorong dilihat semua faktanya gitu. Jadi kayak ini kan kita pelakunya anak, ya kan? Kita dan dilakukan lebih dari 20 kali dan hasil psikologi forensik itu ada gitu, dan itu Ya. dilakukan oleh pihak kepolisian. Tolong dilihat, dibaca dan dipertimbangkan. Harapan Anda apa dengan psikologi forensik? Harapannya apa? Dengan bukti itu gunanya apa? Gunanya bahwa memang klien kami ini di bawah kendali dari MDS, dan itu juga sebenarnya sudah diputusan bahwa MDS juga udah diputusan juga, MDS mengakui bahwa dia yang menyuruh AGH ini untuk berbohong. Ada gitu. Ya. Jadi niat yang mana gitu loh Bang. Niat yang mana sih, semua ada. Buktinya ada, bukti chat ada. Pengakuan dari MDS ada. Terus kenapa tidak dipertimbangkan gitu? Jadi apa yang dijadikan dasar gitu loh Bang. Tapi Jadi kan kita yang bingung. disuruh berhak juga nolak. Kenapa tidak nolak? Nah, itu juga sudah ada terkait hasilnya. Ya. Di bagian mana dia setuju, di bagian mana dia Jadi menolak. Anda berpendapat Dan karena AG itu disuruh, maka tidak seharusnya dihukum begitu? bukan tidak dihukum, tapi kan tadi udah disebutkan harus ada niat di sana. Niat Oke. itu tidak terbukti. Jadi maunya pasal berapa? Nah, ini sebenarnya untuk anak, Bang. Ini sebenarnya kenanya harusnya yang paling Undang-undang perlindungan anak. benar, Bang. Oke, kita istirahat dulu, kembali lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.
Ketemu lagi di Hot Room, Pak Dr. Jamin Ginting. Saya tertarik dengan tadi informasi bahwa korban katanya sudah sembuh dan sudah sekolah. Kalau benar ya, apakah prediksi Anda atau dugaan Anda penyelidikan kasusnya Mario sengaja diperlambat agar nunggu sehat sehingga nanti pasal yang diancamkan, didakwakan bukan lagi 355 tapi yang lebih ringan 351? Ya, sekarang ini kan saya bilang jaksa penuntut umum ini dalam keadaan menghadapi dilema hukum. Ya. Dalam penerapan, dalam membuat rancangan surat dakwaan. Ya. Karena kondisi daripada tadi kalau benar ya, kondisinya sudah bersekolah, artinya statusnya akan ditentukan apakah dia luka ringan, luka berat, catat tetap atau mati begitu kan. Mati pasti enggak, catat tetap pasti nggak mungkin bisa. Kalau terbukti sudah bersekolah, jaksa prediksi Anda, jaksa masih mendakwakan 355 atau yang lebih ringan 351? Sesuai dengan aturan hukum, karena konteksnya adalah pidana deliknya delik material, akibat dari suatu perbuatan yang dihukum, maka dilihat akibatnya. Kalau dia akibatnya adalah ringan, cacat ringan atau cacat tetap, maka konteksnya adalah lebih cenderung ke 351 karena bukan perencanaan. Tapi kalau dia perencanaan yang mengakibatkan cacat tetap, tadi itu di 353 masuknya di situ. Maka nanti kita lihat kondisinya, apakah ada dua hal tadi Bang. Satu, perencanaan penganiayaan dengan yang tidak direncanakan. Tapi kalau si korban itu fisik sudah sehat tapi secara mental dia mengalami trauma, itu termasuk nggak akibat dari 355? Trauma nggak jadi material Bang. Kalau trauma itu nggak, itu yang langsung dapat dibuktikan oleh dokter apakah dia cacat tetap, mati atau jadi ringan. Tertunda agak lamanya penyidikan Mario ini justru menguntungkan Mario ya? Ya, karena kalau semakin lama prosesnya nggak dimasukkan ke pengadilan dan David sebagai korban semakin membaik, maka kemungkinan besarnya orang ini lebih ringan hukumannya Bang. Jadi menurut Anda ada skenario di belakang ini semua? Nggak tahu saya, itu urusan mereka lah itu. Monica, apa pesan Anda sebagai kriminolog dalam kasus ini? Iya, pada dasarnya kalau kita melihat dengan beragamnya kejahatan, kemudian juga terutama ya para pelakunya sekarang remaja, anak-anak bahkan usia 9 tahun SD gitu ya, baru-baru ini kan viral ya Bang ya kasus dibully juga sama temannya sampai akhirnya meninggal dunia tadi ya. Kita perlu was-was gitu ya, kita perlu was-was tapi tidak panik gitu dalam hal bagaimana terutama peranan orang tua. Orang tua peranannya sangat perlu. Peranan orang tua yang sangat penting untuk membentuk perilaku anak. Benar. Gitu, mulai dari pengajaran nilai-nilai agama, support sistemnya seperti apa, kemudian tahu teman-temannya siapa gitu ya, tahu bagaimana memberikan disiplin, pengawasan dan juga tapi kasih sayang juga itu perlu. Kasih sayang itu perlu. Ingat itu, kasih sayang terhadap anak perlu. Pak Happy Sihombing, kalau nanti terbukti si korban sudah sekolah, ini menguntungkan klien Anda. Berarti pasal yang diancamkan akan lebih ringan. Setuju? Itu yang akan kami buat nanti dalam pembelaan kami. Kalau dakwaannya seperti itu, kita tidak tahu dakwaan seperti itu. Tapi kalau dakwaannya seperti sama dengan dakwaan yang didakwakan dan juga diputuskan, yang sudah dituntut dan diputuskan kepada klien rekan kita AG, kami keberatan dengan itu. Kami keberatan dengan itu. Jadi Anda sekarang akan berusaha mencari apakah korban sudah sekolah atau tidak, mencari bukti. Iya, kami akan mencari bukti dan juga itu tadi kami minta kepada jaksa penuntut umum juga dan juga hakim juga terapkan juga ajas keadilan. Kenapa kalau ajas keadilan, kalau klien Anda hanya merekam, berarti yang kena itu hanya pasal 531 barang siapa menyaksikan tidak menolong cuma 3 bulan. Kenapa tidak ngotot soal itu? Kami kalau melihat konstruksi, tadi kan ini kan subjek hukumnya itu kan ada 3 orang. Ya mereka kan sebenarnya kan sudah dipaketkan, tapi di-split. Kita udah biasa itu kan, di-split. Tapi dengan disiplinnya ini juga, itu sewagiannya juga tidak tepat itu. Pasalnya itu didakwakan sama, diancamkan sama dengan klien kami. Karena pasal 531 tidak ngotot, hanya menyaksikan, hanya merekam. Cuma 3 bulan loh. 351 ayat. Oke, itu dia nih. Coba. 531. Barang siapa menyaksikan, bukan, ya, 531. orang sedang menghadapi maut tapi tidak memberikan pertolongan.
tidak memberikan pertolongan. Klien Anda menyaksikan si Mario menganiaya, tidak menolong, malah merekam. Ini cuma 3 bulan, Pak. Daripada 355, 12 tahun. Harusnya kalau benar klien Anda hanya menyaksikan dan merekam, 3551 dong. Dan ayo bergerak lagi, Pak. Dan dia juga tidak membiarkan. Iya. Dan dia sebenarnya juga berarti Anda datang ke show ini menguntungkan. Kita kasih nasihat hukum gratis nih. Pak Sony, Anda termasuk, klien Anda termasuk sial nanti kalau terbukti si korban sudah sehat, sementara pada saat diadili klien Anda si korban lagi keadaan koma. Makanya diterapkan 355. Kalau nanti ternyata sudah sehat di tingkat kasasi, apa upaya hukum Anda? Kalau kami dari kuasa hukumnya Bang ya, dari tingkat pertama, kedua, ketiga. Nah, kami juga kan melakukan PK juga dan kemungkinan juga akan novum juga kalau memang ada bukti-bukti bukti yang baru ini kita temukan. Ya. Tapi rencana kita juga kalau nanti memang kasasi ini kita udah merencanakan sampai PK pun nanti akan kita usahakan. Oke, jadi Anda akan mengamati juga apakah benar si korban sudah sekolah atau tidak? Kalau kita jujur dari awal Bang, kita dari niat tulus memang melihat tanpa memang mendoakan. Sampai sekarang juga kita melihat gimana sehat enggak, makin sehat enggak. Jadi kita bukan berharap untuk kita enggak berharap dia sehat untuk kita lepas. Kalau pencabulan target apa Anda? Targetnya apa Anda? Kalau targetnya Bang, ya memberikan biar klien kita mendapatkan haknya. Jadi pencabulan itu berapa tahun maunya? Berapa tahun maunya? Pencabulan itu kan ketika kepolisian mengetahui itu harusnya kan sudah bukan delik aduan, itu delik biasa, sudah harus dilakukan duluan tanpa dilapor-lapor. Tapi mana bisa dibuktikan pencabulannya kalau si Mario tidak ngaku? Sudah ada visum pas di kita udah pas di Polres. Ada, tapi siapa yang melakukan kan nggak tahu. Terkait itu Bang, kita masih pegang hal-hal yang kita belum keluarkan. Di bawah umur benar sudah di visum, sudah tidak virgin. Tapi siapa yang melakukan tidak virgin kan nggak tahu. Ya kalau itu nanti kan tugas dari ini. Yang penting kami kan untuk saksi kami atas bukti-bukti yang kami ini kan, yang kami berikan, apakah nanti memperkuat itu? Oke, kita akhiri diskusi kita malam ini. Sebagai kesimpulan adalah kita akan sangat tertarik nanti menunggu perkembangan berikutnya apa yang akan didakwakan oleh jaksa penuntut umum kalau ternyata benar si korban itu sudah bersekolah lagi. Karena bakal terjadi perubahan pasal yang drastis dengan yang sudah dihukum sebelumnya. Ini merupakan kasus yang sangat menarik dan makanya selalulah tetap nonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam hanya di Metro TV yang hot-hot.